Oke, teman-teman semua, kembali lagi di channel Shiba XEC Army Indonesia. Kali ini kita akan membahas sekaligus menganalisis lebih dalam mengenai koin XEC ECASH, yang mana adalah rebranding atau perubahan merek atau brand, atau melakukan branding ulang terhadap koin Bitcoin Cash ABC atau BCHA atau dirubah ke ECASH XEC dengan sekaligus meredominasi ke 1:1 juta rasio harga koin, tapi supply-nya supply juga, harga sekaligus supply ya. Nah, ini kita lihat dari mulai penamaan sendiri, kita lihat semakin diringkas ya. Tadinya Bitcoin Cash ABC ada 3 huruf ya, hanya disingkat ECASH gitu aja. Mereka memfokuskan kepada satu transaksi keuangan digital, sehingga mengalihkannya menjadi ECASH gitu. Terus kita lihat perbandingan kalau peringkatnya tadinya jauh ya, ini kita lihat masih tercantum atau masih terdaftar di CoinMarketCap ya. Peringkatnya 202 dengan harga yang hampir sama ya, sebelum di swap atau di rebrand itu 3 jutaan sama, dan saat ini juga masih 3 jutaan, dan di swap ke 1:1 juta menjadi 3 juta rupiah ke 3 rupiah, atau 1:1 juta. Supply-nya juga seperti itu. Supply-nya kalau di brand sebelumnya itu 21 juta koin supply maksimal. Kalau di XEC 21 triliun supply koinnya. Nah, di mana kita bisa menganalisis? Yang pertama, kita lihat bahwa ada yang bilang ECASH ini sangat murah gitu ya. ECASH ini berpeluang untuk naik lebih tinggi lagi ya. Tapi di sini kita kritisi atau kita lihat realita dari komparasi kedua koin yang menjadi satu ini ya. Yaitu yang pertama, kita lihat all time-nya, historinya mulai dari 2020 ya, 17 November. Kita lihat awal rilis listing di CoinMarketCap itu hanya 100 ribuan, dan paling tinggi adalah 5.200.000 ya, September 5 atau 5 September. Nah, ini masih jadi satu hitungan dengan XEC. Jadi perbandingannya adalah sama, 1:1 juta. Jadi kalau ini mulainya yang XEC itu 26 September 2021, kita lihat 26 September 2021.
maaf salah yang all-nya ya. Juli 8 Juli ya, 8 Juli kita lihat 8 Juli. Nah ini adalah titiknya yang sama. Jadi di 8 Juli harganya adalah 400.000 rupiah di Bitcoin Cash, menggunakan istilah sebelum rebrand Bitcoin Cash. Sedangkan XEC itu awalnya adalah berapa rupiah? 0,3 rupiah. Berarti perbandingannya lebih murah XEC. Jadi kita bikin analisis sederhananya seperti ini. Kita bikin tabelnya. Ya, sebentar. Kita bikin tabel agak panjang aja lah ya. Nah, kita hanya butuh 2 aja ding. Kita butuh 2 aja. Nah, ini yang satu XEC, yang satu BCH ABC. Nah, ini adalah Cash XEC. Kita centerin. Nah, ini yang pertama yaitu tanggal. Oh, ini sebentar, tambah tanggalnya ya. Kita tanggal ini sama-sama 8 Juli 2021. Ini harganya adalah 400 berapa tadi? 400. Dari sini kita bisa analisa bersama ya. 7 8 7 435 gitulah ya, 435 ya. 435.000 sekian ya. Dibandingkan dengan ECASH hari pertamanya. Hari pertama 0386 ya. Saya sebentar yang masih ada 0371 rupiahnya ya. Nah, dari sini kita lihat perbandingannya. Ini berarti kan kita perlu tambahan lagi ya. Sebentar. Insert. Right. Berarti perbandingannya adalah 100.000 ya. Kita bikin 4 ya, 43 atau berarti kan 31 jadi 1000 ya banding atau 10.000. Nolnya ini hilang 1 berarti 43.000. 10.000 banding 1 ya. Ini perkiraannya. Terus kita lihat harga paling tingginya. Tutup aja. Harga paling tingginya XEC adalah berapa rupiah ini?
susah ya. Ini malah nggak rupiah ya. Sebentar, price aja. Oh, sekitar 6 kalau nggak saya, 6 atau 5 ya, tapi ke 6 rupiah aja lah ya, kayaknya 6 rupiah sih. Ini 6 rupiah, 6 rupiah di tanggal berapa itu tadi, sekitar 4 ya, 5. Oh, 5,4 4 September 4 September 5,4 rupiah. Kalau ini Bitcoin Cash ini tertingginya 5,2 5,2 sekian ya. Nah, atau 54 ya. Ini berarti 100.000 bener lah, satu atau 1 juta gini Mas. Ini kalau udah 1 juta ya, 1 juta banding 1 ini masih 10.000 banding 1. Nah, untuk saat ini posisi saat ini ya, posisi saat ini adalah di harga 3,3 juta 3,3 juta harga XEC hari ini adalah 3 juta 3,3 rupiah 3,3 rupiah, berarti 1 juta banding 1. Ini sama ya, ini selisih sedikit ya, ini sudah sama. Nah, sekarang 27 September. Nah, kemudian apa yang terjadi di 2022 2023 2024 2025? Kita lihat ya di sini. Yang cukup menarik ya, prediksi kita nih. Nah, kalau kita lihat perbandingannya ini, awalnya kan belum mencapai 1 juta banding 1 atau 1 banding 1 juta ya. Ini kebalik ya. sorry. Ini harusnya satunya di sini 1. Yang lebih besar yang lebih dahulu ya. Nah, ini kita lihat, ini aman kan. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan nanti dari supply, kita lihat supply BCH ini adalah 21 juta. Nah, ini mirip dengan Bitcoin gitu ya teman-teman. Bitcoin itu supply-nya 21 juta Bitcoin ya, harganya 600 juta. Nah, kita berandai-andai apakah walaupun Bitcoin ini tidak linear ya dengan kemampuan
supply atau kemampuan popularitasnya dengan Bitcoin itu berbeda. Jadi kita ambil apes-apesnya, atau jika Bitcoin Cash ini mampu sedikit menaikkan derajatnya, walaupun masih jauh dibanding Bitcoin, kemungkinan bisa jadi 30 juta 33 juta. Ini kemungkinan bisa karena supply-nya rendah. Nah, kemudian dari cash sendiri berarti gimana? Jika ini yang terjadi, apakah bisa 1:1 juta lagi menjadi 33 rupiah? Nah, ini yang apakah mungkin gitu. Nah, ini prediksi yang bisa dibilang masuk akal. Karena apa? Karena Bitcoin Cash itu supply-nya sangatlah kecil dibandingkan dengan koin-koin kripto yang lainnya. Misalkan Ethereum 100 juta harganya segini. Tapi ini tidak mengikat karena popularitas dan kemampuan dari developernya sendiri. Mereka melakukan segala bentuk pengembangan teknologi. Begitu juga Cardano harganya kecil, memang supply-nya 45 miliar gitu ya, dan nanti potensi naiknya bisa jadi melebihi dari Bitcoin Cash ABC maupun XEC gitu ya, karena popularitasnya gitu. Semakin tinggi popularitasnya, kemungkinan besar harga koinnya itu di luar nalar gitu ya. Perbandingannya akan terbalik dengan koin-koin yang supply-nya sama atau bahkan lebih rendah gitu ya, lebih kecil. Nah, ini kalau kita lihat supply-nya yang paling rendah adalah Yearn Finance YFI dengan harga hanya 400 juta, hampir mendekati Bitcoin. Supply-nya hanya 36.000 koin saja, padahal harganya hampir mendekati Bitcoin. Ini Bitcoin BTCB ya, BTCB. Kalau Bitcoin mana Bitcoin ini? Bitcoin 21 juta, harganya lebih tinggi dari ini yang supply-nya kecil. Mengapa? Karena memang tingkat dari popularitasnya yang membuat koin ini cap pasarnya dan harganya itu sangat-sangat tinggi. Berarti tidak mempengaruhi dari supply secara persentase 100% mirip, tidak, tetapi akan bergeser. Berarti kalau 21 juta ini kan selisihnya berarti 1000. Berarti sebetulnya potensi dari Yearn Finance ini adalah 400 miliar jika dibandingkan dengan Bitcoin gitu ya. Tetapi karena popularitasnya hanya ranking 82, mungkin mereka tidak Yearn Finance tidak bisa menyamai Bitcoin. Begitu juga dengan Bitcoin Cash ABC, sama persis. Tetapi apakah bisa sama dengan Bitcoin 600 juta? Saya berani pastikan tidak mungkin gitu ya. Mungkin kemampuannya mendekati 100-nya atau 1/10-nya. Kalau 1/100 kan berarti jutaan, ini sudah 1/100-nya. Bitcoin 600 ini hanya 3 juta, 1/200 lah. Nah, nanti ke depan kalau Bitcoin naik menjadi 6 miliar atau 1 miliar, maka ini juga akan mengikuti sedikit gitu ya, masih 1/200 atau mungkin 1/100-nya di angka 30 jutaan gitu. Nah, begitu juga sama dengan XEC hanya 3 rupiah. Nanti jika Bitcoin Cash itu naik popularitasnya dan
harganya juga ikut naik, maka ini akan naik juga menjadi 1000 kali atau nambah 1000% maksud apa 1000% ya, 1000% atau 10 kali lipat dari harga sekarang gitu ya. Nah, ini cukup menarik kita melihat dari supply-nya. Jadi ini 21 triliun dibandingkan dengan 21 juta supply. Sama. Nah, ini tinggal bagaimana developer Bitcoin Cash ABC ini bisa mengelola koinnya sehingga bisa menemukan pasar yang mereka mau membeli atau menghold ya jangka panjang dari XEC, karena ini kan sudah di merger jadikan satu, di rebranding ya. Sebetulnya hampir sama aja. Jadi kita kalau pasang di Bitcoin Cash ABC sama juga kita memasang di eCash XEC. Harganya pun tidak begitu jauh berbeda ya dibanding 1:1 juta rasionya. Nah, itu dari segi harga. Nah, bagaimana di tahun-tahun ke depan? Apakah bisa naik? Dari histori BTC sendiri itu kemungkinan besar memang harga bisa naik, bisa jatuh. Nah, kita lihat 2023 apakah Bitcoin dapat survive? Misalkan Bitcoin itu sudah Bitcoin itu sudah menjadi 1 miliar. Lalu 1 miliar di 2022 atau bahkan 2 miliar. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah 2023 bagaimana? Nah, kalau kita lihat historinya, tidak selalu Bitcoin itu melesat tinggi di tahun-tahun berikutnya. Bitcoin pernah mengalami yang namanya stagnasi ya, atau periode tahun yang hampir sama kenaikannya dan penurunannya juga sama. Misalkan tahun 2018 ini 2018 kita lihat 2018 tertinggi adalah sekitar 200 juta. 2018 200 juta menjadi turunnya separuhnya ya, 50% ya, menjadi 48 juta terendah ya. 48 juta, 50 juta di 2018. Dari 100 justru malah dari 200 ya, dari 200 turun ke 50 juta. Lalu 2019 itu naik lagi, hanya mentok di 169 juta. Turun 100, turun sampai 2020. Berarti apa? Berarti kemungkinan bisa turun gitu. 2023 kemungkinan Bitcoin akan turun, turun 50% lagi atau lebih. Nah, ini juga mempengaruhi XEC gitu. XEC akan terpengaruh. Nah, terpengaruh. Bisa jadi 50% juga. Kembali ke setelah tadi 30 rupiah setelah 2022 itu ya, 30 rupiah menjadi hanya sekitar 15 rupiah saja. Atau kalau di Bitcoin ABC nya 30 juta ke 15 juta. Apakah worth it? Ya jelas worth it ya. Setelah 10 kali lipat kita akan mendapat hanya mendapat 5 kali lipatnya aja atau separuhnya. Nah, ini di 2023. Lalu 2024 dan 2025 seperti apa? Nah, ini yang juga akan menarik. Jika Bitcoin recycle, kita ngomong buruknya ya, recycle ya.
Bitcoin sudah harganya sudah sangat-sangat tinggi, mungkin akan kembali lagi start di awal ya, di area Bitcoin itu akan start di area berapa ya, sekitar 200 sampai 500 juta kembali, sama dengan 2023 startnya kan semakin jatuh lagi. Nah, lalu bagaimana 2025 bisa jadi nanti Bitcoin akan naik perlahan ke 2 miliar, begitu periodenya. Atau kalau memang sangat-sangat ekstrim gitu ya, bisa jadi harga Bitcoin menjadi 10 miliar. Kita juga tidak tahu, ini hanya prediksi saja gitu. Nah, ini juga mempengaruhi XEC dan juga koin-koin yang lainnya. XEC kemungkinan ya akan berlipat lagi ya, bisa 10 kali lipat lagi menjadi 300 rupiah. Tetapi kita pertanyakan adalah supply-nya bagaimana? Supply-nya apakah dibakar, burn, atau hanya dilimitasi ya, dilimitasi. Ini akan merubah skema dari harga dan juga supply dari XEC itu sendiri. Jadi teman-teman bisa memprediksi sendiri-sendiri ya, apakah nanti XEC cash ini bisa survive lebih panjang, karena kita tidak tahu juga ya, namanya koin itu bisa sama persis polanya, yaitu rumusnya adalah semakin sedikit supply harga akan semakin tinggi, atau semakin sedikit supply harganya akan kalah dengan yang supply-nya lebih tinggi gitu. Kita juga tidak tahu, kita hanya memprediksi saja. Bisa seperti itu, bisa juga tidak. Tapi yang paling logis adalah kita lihat supply-nya. Begitu supply-nya semakin sedikit atau dibakar, di burn, maka otomatis secara logis harganya akan naik atau bisa juga terbang gitu. Itu yang kita harapkan, XEC itu nanti koinnya dibakar secara periodik ya, sehingga nanti bisa kembali ke area yang tinggi gitu, mungkin di area 33 rupiah atau bahkan 300 rupiah. Itu sangat-sangat mungkin jika developernya punya strategi dan juga punya pemikiran yang ekstrim atau sangat radikal, revolusioner. Itu tergantung dari developernya, bukan dari kita ya. Pasar akan mengikuti developer. Begitu developernya semakin menarik, semakin kreatif, maka koinnya akan laku gitu, teman-teman ya. Oke, itu saja mungkin analisis pada pagi hari ini. Nanti kita akan upload. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Keep spirit ya, keep semangat XEC Army Indonesia.